Okay, let's go. Gimana kabar Kak? Puji Tuhan sehat. Kak Harley gimana kabarnya? Baik-baik, sehat. Di kota apa Kak di Jepang ini? Saya di Hiroshima, Kak, kebetulan. Oh, di Hiroshima. Pasti Ya, ya. semuanya kayaknya tahu ya Tahu. Hiroshima itu. Ada karena dalam sejarah. ada di buku sejarah. Iya, Iya. ya. Oke. Ini tahun Tempat keberapa ini. di sana? Ini bulan kemarin itu pas banget genap 4 tahun di Wih. Jepang. Udah lama ya. Ya lumayan lah ya. 4 tahun. Itu di tempat yang sama selama 4 tahun itu? Iya, masih di tempat yang sama kontrak kerjanya. Sebagai kaigo atau kanggoshi? Sebagai kaigoshi, Kak, sebagai kaigoshi. Oke, di rumah sakit berarti ya? Iya, di rumah sakit tapi khusus pasiennya yang khususnya lansia. Oke. Tapi waktu sekolah perawat apa kuliahnya dulu di Indonesia kan ya? Iya, sekolahnya sekolah perawat umum Di kanggoshi. Indonesia gitu ya? Di Indonesia. Oke, kita mulai dari situ kali Kak. Ceritakan dari Oh, iya, pendidikannya oke. dulu. Terus kok bisa sampai ke Jepang tuh gimana tuh ceritanya itu? Iya, jauh Oke. ya. Oke Kak. Jadi saya kuliahnya itu S1 sampai profesi nurse itu kuliahnya di Manado di Universitas Samratulangi. Aslinya Manado juga? Aslinya Manado juga. Oke. Orang Jadi Manado. lulusan S1 dan juga profesi nurse di program studi keperawatan di Universitas Samratulangi. Angkatan Manado. Tahun lulusnya apa tahun masuknya? Saya Tahun lulus nurse-nya? Profesi nurse itu saya lulusnya tahun berapa ya? 2020. 2020 ya. Oke. Dan di tahun 2020 itu sudah mulai ikut kan dari Jepang ini, perusahaan Jepang ini datang ke kampus kami kebetulan. Jadi seperti memberikan penyuluhan mungkin bukan penyuluhan, mengajak pokoknya kerjasama gitulah ya. Memperkenalkan tentang Jepang ini. Nah, dari situlah mulai tertarik, dan setelah lulus profesi nurse mulai ikut kegiatan belajar, mulai ikut les bahasa Jepang untuk keberangkatan ke Jepang. Dan itu ikutnya tahun 2020. Maksimal selama 6 bulan, tetapi gara-gara waktu itu Covid kan ya, tahun 2020 selama 2 tahun sampai 2022. Awal banget itu. Iya, harusnya 2020 akhir atau enggak 2021 awal itu harusnya udah berangkat ke Jepang. Cuman gara-gara memang penerbangan tutup, jadinya bisa berangkat ke Jepang itu pas udah 2 tahun kemudian setelah Covid mulai agak mereda, baru berangkat ke Jepang. Itu pakai seleksi gitu atau gimana Kak? Lulusnya? Itu seleksi, itu kan pertama kita belajar bahasa Jepang dulu, kemudian kita ada tes. Kalau di bahasa Inggris mungkin kita sebutnya kayak TOEFL atau IELTS gitu kan. Kalau di Jepang itu juga ada kayak JLPT kita bilangnya. Ada levelnya juga ya? Ada level, N1, iya, kayak ada N2, level N1, N2, N3. Iya. Paling tinggi? Ya gitu ya. Paling tinggi itu N1. Oh, justru N1 paling tinggi ya? Iya, N1 itu paling tinggi. Jadi paling rendahnya itu N5 dan bertahap itu naik sampai N1. Jadi kita belajar minimal lulus waktu itu N4. Kemudian setelah lulus N4, gara-gara Covid kita diajari lagi buat naik level ke N3. Oke, diperdalam lagi. Iya, karena sambil menunggu gitu kan. Jadi diajarin dulu level N3. Nah, sambil menunggu level N3 kita udah dapat interview dari perusahaan dari Jepang gitu. Dan kebetulan sudah diterima. Setelah interview itu langsung diterima. Tapi memang belum bisa berangkat. Karena lockdown kan, masih COVID-19. Iya, karena lockdown. Tapi waktu kursus bahasa Jepang itu tadi maksudnya belum pasti dikerja ya itu ya, maksudnya belum diseleksi ya? Iya. Belum pasti berangkat ya? Itu belum pasti berangkat gitu. Karena belum tahu lulus atau enggaknya juga. Iya. Karena ada juga di tengah-tengah, karena mungkin belum lulus, jadi harus belajar lagi, udah patah semangat, jadinya nggak jadi berangkat juga ada. Ada yang belum keterima interview, itu juga ada. Gitu.
Tapi itu untuk lingkungan kampus kakaknya aja, nggak ada yang dari kampus selain luar itu. Ada. Jadi Oh, tempat pembelajaran itu di kampus kami, cuman dari luar juga, dari luar universitas kami juga bisa ikut terbuka untuk umum. oh ya. Cuma belajarnya Tapi di hanya kampus. untuk lulusan kesehatan, iya. Keperawatan aja atau ada juga dari bidan apa gitu? Ada banyak juga ya Kak, dari bidan, dari fisioterapi, dari bidan. Oh, ada juga. Ya. Pokoknya yang agak bersangkutan dengan kesehatan. Iya, masih diterima. Ada juga aku lihat kemarin temanku dia lulusan kesehatan masyarakat. SKM ya? Iya. Masyarakat ya. Iya, itu bisa juga. Itu juga bisa. Oke. Iya. Keperawatan, kebidanan juga banyak, fisioterapi, SKM, apalagi ya? Pokoknya hubungan kesehatan lah ya. Iya, hubungan kesehatan itu bisa diterima sebagai perawatan sial. Itu waktu pertama kali berangkat itu rombongannya banyak atau sedikit aja yang keterima? Nah, yang keterima, tetapi karena udah nunggu selama 2 tahun, jadi memang yang berangkat berbarengan itu banyak. Jadi ada kita berangkatnya sama-sama dari ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, dari Manado, itu berangkat berbarengan. Ini program G2G bukan sih Kak? Nah, kebetulan yang saya ikuti ini kita bilang swasta ya Kak. Oh iya. Kalau G2G kan itu program dari pemerintah. Government gitu ya. Iya. Nah, yang saya ikuti ini memang program swasta gitu dari perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Waktu awal keberangkatan itu memang tujuan utamanya sebagai Kaigoshi ya. Iya, awal keberangkatan memang sudah tahu itu sebagai Kaigoshi. Itu bedanya apa sih Kak sama yang satu tadi, yang Kaigo itu? Kaigoshi sama Kanggoshi. Jadi kalau Kanggoshi itu Kak perawat umum. Kalau kita ya di Indonesia ya cuman ada Kanggoshi. Emang perawat rumah sakit, perawat umum. Di Jepang itu profesi perawat itu ada 2. Jadi Kanggoshi dan juga Kaigoshi. Jadi emang ada perawat untuk umum dan juga ada perawat untuk lansia. Kanggoshi itu perawat umum di rumah sakit, perawat medis lah. Nah, sedangkan kalau Kaigoshi ini dia perawat khusus untuk lansia gitu. Oh, tulisannya Kaigoshi ya. Kalau Kaigo beda lagi. Iya. Kalau Kaigo berbeda, memang profesinya. Kaigo itu bidang pekerjaannya Kak. Jadi Kaigoshi ditambah shi itu jadinya orang perawatnya. Iya. Oke. Iya. Bidangnya namanya Kaigo. Nah, ininya Kaigoshi. Iya, berbeda ya dengan Indonesia. Ini udah tahun keempat dan kerja itu gambaran pekerjaannya gimana Kak itu Kak? Bisa diceritakan ke kami nggak tuh? Hari-harinya, rutinitasnya gitu. Jadi gambaran jadi kalau Kaigoshi itu pekerjaannya kita karena dia tempatnya seperti rumah sakit tapi memang pasien lansia semua. Khusus, dan pasien ini pasiennya semuanya menetap gitu Kak, nggak ada yang bukan kalau rumah sakit kan keluar masuk itu bukan keluar masuk. Nah, kecuali meninggal atau enggak pindah tempat. Oh iya. Kecuali ada yang meninggal pasiennya atau enggak dipindah tempatkan oleh keluarganya, baru mereka keluar. Kalau enggak ya mereka ya pasien ya di situ terus sampai akhir hayatnya mereka gitu. Jadi kita ya kebanyakan mereka semua kan yang ada di situ tuh yang sudah punya penyakit demensia. Pikun dan ya. Juga ada dan juga ada penyakit penyerta lainnya juga. Jadi kebanyakan kita merawat kebutuhan ADL-nya mereka. Okay. Jadi mulai dari makan, minum, haisetsunya mereka, ini output Output jadi lupa bahasa Indonesia tiba-tiba. Haisetsu eliminasinya itu ya? Eliminasi. Ya. Memandikan pasien. Jadi semua kebutuhan mereka, activity daily life mereka selama 1 hari itu kita bantu. Tetapi ada juga pasien-pasien yang masih bisa sendiri, masih mandiri, yang mereka lakukan sendiri. Sisanya itu kecuali pemberian obat atau enggak pemberian makanan. Ada juga seperti pengukuran tanda-tanda vital rutin atau pengecekan kesehatan oleh dokter, seperti itu ya kita bantu. Dan juga sama seperti di rumah sakit ada laporan-laporan
Asuhan medis, keperawatan apa ada gitu juga ada ya. penulisan asuhan keperawatan seperti itu, iya ada. Jangka pendek dan jangka panjang seperti itu sih ya kurang lebih. Ada rekreasinya gitu. Ya berarti kayak kalau Indonesia apa ya, kayak panti jompo gitu bukan Kak? Iya di Indonesia sebenarnya tuh seperti panti jompo ya Kak, cuman Versi berbeda. apa ya? Versi rumah Iya. sakitnya ini ya. Perawatannya berbeda dan fasilitasnya berbeda gitu. Seperti rumah sakit tapi khusus untuk lansia gitu. Dan menetap dia, bukan keluar Dan masuk gitu menetap, ya. iya. Dan keluar Tapi masuk. di dalam rumah sakit gitu ada kayak perawatnya, ada dokter, fisioterapi Iya. gitu-gitu ya. Lengkap berarti Kak. tenaga medisnya. Iya. Jadi ada dokternya, ada perawatnya, fisioterapi, ahli gizinya, ada orang kantornya atau yang mengurus mengurus asuransi atau mengurus orang jimushu apa ya kita bilang. Ya orang yang kantor lah. Iya, administrasinya lah pokoknya gitu ya. Iya. Oke. Semuanya ada sih ya di dalam satu rumah sakit itu. Itu kerjanya sip-sipan juga ya, sama kayak di rumah sakit gitu? Iya Kak, malah shiftnya lebih banyak. Oh gitu? Gimana tuh? Ada masuk jam 6 pagi, udah masuk jam 6.30. Ada yang jam 10, jam 1 siang, ada yang masuk malam, shift malamnya juga ada 2 gitu. Ada berapa? Tiga shift? Jadinya totalnya itu 1, 2, 3, 4, 5 shift ya. Ada 5 shift. Gitu ya? Iya, ada lumayan banyak ya. Kalau di Indonesia kan kita kayaknya shift pagi siang malam aja. Pagi siang malam. Itu pilihannya berarti gimana tuh? Kalau itu diatur sih Kak. Hitungannya tetap yang penting ketemunya jam kerjanya sesuai gitu ya? Iya, tapi jam kerjanya tetap sama 9 jam. 9 jam 8. Tapi 1 jam kan istirahat. Jadi 8 jam itu efektif ya? Iya, 8 jam efektifnya. Tetap sama, cuman ya jam mulainya sama jam selesainya aja yang berbeda. Nah, kecuali jam kerja malam ya. Kalau jam kerja malam itu lumayan agak panjang dari jam 5 sore sampai jam 10 pagi. Jadi kurang lebih 17 jam. Panjang, jam iya ya. 5 sore udah ganti shift, ketemu lagi jam 5 sore udah ganti shift, selesainya jam 10 pagi. Oh iya. Jadi liburnya setelah shift malam atau gimana? Setelah jam kerjanya mencukupi? Juga sih, iya, liburnya. Jadi kayak ada aturannya tuh dalam 1 minggu itu. Dalam 1 bulan kita liburnya ada 9 kali. Jadi kayak kalau dihitung dalam 1 minggu itu 2 kali lah. Nah, kalau shift malam itu karena panjang, jadi kita pulangnya jam 10 sore, jam 10 pagi. Hari itu udah nggak kerja dan besoknya tetap libur full 1 hari. Oh gitu ya, hitungan liburnya berarti kurang lebih kayak di Indonesia aja sistem. Iya, kurang lebih sama sih. Mirip-mirip aja ya. Mirip-mirip. Cuman di sini kita bisa pilih gitu, kita mau libur hari ini tanggal ini gitu, berapa hari bisa request gitu ya. Bisa request. Nah kalau di Indonesia kayaknya agak susah ya. Sesuai putarannya, walaupun kita misalnya mau tanggal 4 paling nggak tukar sama yang jaga saat itu. Iya, jadinya tukar gitu. Kan kita bisa request libur gitu. Kalau untuk aturan kayak mau cuti pulang ke Indonesia atau apa gitu gimana itu tuh aturan? Fleksibel sih Kak. Kalau cuti juga kita kayak dalam 1 tahun ada cutinya berapa hari, 12 hari. Sama jadi kita kayak bisa, di Indonesia ya, 12 hari. Bisa pakai bebas. Iya. Tetapi setiap tahun nambah, jadi kayak naik tahun kedua nambah jadi nambah 2 hari gitu. Oh, tergantung tahun kerjanya ya. Makin lama dia kerja. Iya, tergantung tahun kerja. Iya, dan kita bisa bebas gunakan shift-nya gitu. Oke. Maksudnya gunakan cuti berbayar cutinya itu tadi ya. Iya. Bisa pulang ke Indonesia juga bisa. Kemarin saya sempat pulang ke Indonesia 2 bulan. Terakhir pulang ke Indonesia baru? Tahun lalu, baru banget. Tahun yang lalu. Setelah 3 tahun kerja, pulang ke Indonesia sekali. 2 bulan, lumayan lama. Jadi dikumpulin cutinya itu, diambil 3 tahun itu diambil sekaligus? Enggak sih Kak, kebetulan kayak kita kan sistem kontrak awalnya itu 3 tahun. Jadi kita bisa pulang dalam 3 tahun, bisa pulang enggak. Bisa juga enggak pulang. Nah, dan itu tinggal kita ngobrol sama perusahaannya aja, kita mau cutinya berapa lama. Dan itu bukan masuk di cuti berbayar sih ya. Jadi pas selama pulang 2 bulan enggak dibayar. Oh gitu, ya. Jadi rugi juga. Tapi bukan putus kontrak kan ya? Bukan putus kontrak. Kayak lanjut kontrak, jadinya rugi tetap malah. Jadi nombok kita ya, karena kita harus tetap masih bayar asuransi karena kan belum pulang kan ya, belum memutuskan asuransi tempat tinggal dan lain-lain. Jadi kita masih tetap harus bayar asuransinya, harus bayar dan lain-lainnya. Sementara jadi kita nggak kerja, nggak digaji gitu ya? Iya, sementara gajinya nggak masuk. Jadi dihemat-hemat dulu pulangnya ya?
Iya, dikumpulin balik-balik Indonesia, balik-balik dari Indonesia langsung. Tapi kan ketutup Kosong. sama gaji selama kerja. Iya. Nanti Ya, kita puji bahas Tuhan gajinya ya. di belakang. Setelah terima gaji ya sudah Ketutup lumayan lagi. lah. Selama 4 Ketutup. tahun ini apa Kak yang apa ya nyebutnya ya, yang budayanya itu beda banget sama kita gitu, yang kaget akan budaya itu, ada nggak? Kalau ya pasti banyak banget sih ya Kak. Ya apalagi Mau di Jepang lingkungan di terkenal tempat ini. disiplin banget ya. Iya, mereka benar-benar disiplin waktu, disiplin kerja gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita masih bisa nih sambil kerja sambil ngobrol Curi-curi sama dikit teman-teman, gitu lah ya. curi-curi waktu gitu kan. Nah di sini emang kalau waktu kerja ya benar-benar kita harus kerja gitu, nggak ada yang curi-curi waktu atau curi-curi tulang istirahat. Jadi, tapi kalau enaknya kalau memang jam istirahat ya kita dikasih istirahat gitu. Jadi benar-benar harus istirahat. Jam pulang juga emang benar-benar pulang 8-9 jam selesai, pulang gitu. Jadi kalaupun kita nambah 15 menit itu langsung masuk lembur, Kak. Oh, itu dihargai banget berarti ya. Enaknya itu sih ya. Kalau di Indonesia kan kayaknya enggak ada. Laporan belum selesai. Harus selesaiin gitu tuh. Iya. Bahkan sampai pulang pun bawa kerjaan tuh biasanya ke rumah tuh. Iya, kita enggak. Nah, biasa kalau kerjaan pun kita bawa pulang atau lewat saja 15 menit langsung masuk lembur. Oh iya. Langsung dapat uang. Tapi itu tadi ya, kerjanya harus benar-benar serius. Nggak ada kayak kita harus bisa nyambi-nyambi apa gitu, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Walaupun udah nggak ada nih kerjaan yang pun dilakukan, harus cari-cari kerja. Jadi kayak nggak boleh, kayak nggak kerja gitu. Sama tepat waktu banget ya Jepang nggak ya? Kenapa Kak? Tepat waktu banget gitu ya, sama waktunya disiplin banget ya. Disiplin itu nggak bisa kayak kalau di Indonesia. Iya nggak bisa. Jadi pas saya pulang ke Indonesia kemarin kan sudah terbiasa ya di sini waktunya kalau bilang jam segini kumpul atau apa, jam segini ya berarti malah 10 menit sebelum jam itu udah harus siap atau apa. Wah di Indonesia pas pulang, wah jam segini selesai, belum mulai juga atau apa. Parah banget. Iya, kalau di Jepang udah ini ya semuanya gitu. Di sini selesai udah. Iya. Oke. Seperti itu sih. Selama 4 tahun ini apa yang paling dikangenin dari Indonesia, Kak? Ada nggak gitu? Wah, sudah pasti selain keluarga, makanan sih ya, Kak. Makanan di Jepang itu terlalu sehat, tidak masuk dengan lidah orang Indonesia. Jadi apa kayak gurih apa gitu gimana? Ciri khasnya gimana tuh kalau masakan di sana? Iya, mereka tuh di sini tuh jarang banget menggunakan minyak. Rasanya tuh, rasa makanan mereka tuh hambar gitu. Maksudnya kalau kita kan di Indonesia terlalu banyak bumbu-bumbu, penyedap. Padahal Ajinomoto dari sana kan ya? Dari Jepang ya. Nah mereka juga kayaknya nggak pakai Ajinomoto. Iya. Tapi rasanya nggak enak kita ya. Ya, tapi mungkin kalau orang Jepang makan makanan Indonesia itu mereka bakal bilang aku nggak enak, terlalu ini gitu, terlalu kuat rasanya. Kebiasaan aja ya. Kita sudah terbiasa dengan lidah Indonesia. Jadi kalau pengen masakan Indonesia apa gitu masak sendiri atau ada di sana jualan? Iya, masak sendiri. Ada sih ya, cuman kalau di Hiroshima itu ada, cuman nggak yang benar-benar mereka sudah menyesuaikan dengan lidah orang Jepang, jadi nggak benar-benar rasa makanan Indonesia. Cuman ada di kota-kota lain kayak di Tokyo gitu, ada yang memang rumah makan Indonesia, jadi memang benar-benar seperti makanan Indonesia. Nah kalau nggak sisanya ya kita masak sendiri. Kalau dari sudut pandang kesehatan Kak, apa Kak yang paling beda banget sama sistem kita di Indonesia? Kalau sudut pandang kesehatan, yang pertama mungkin dari sistem kesehatannya itu di Jepang ini asuransi kesehatannya itu sangat banyak ya Kak. Dan mereka ini benar-benar mempersiapkan dan merata semuanya. Jadi kayak di Jepang ini semua orang mempunyai asuransi kesehatan ini secara umum. Jadi tidak ada yang tidak tercover gitu. Itu kalau otomatis. Kita kan kayaknya di Indonesia bukan otomatis ya, cuman mereka emang sudah ditanamkan. Jadi semuanya harus ada asuransi kesehatan ini. Jadi tidak boleh yang tidak ada gitu. Nah kalau kita kan di Indonesia kayaknya masih ada kan yang belum. Masih ada bolongnya, iya. BPJS atau apa. Kalau di sini mereka semuanya merata. Dan mereka asuransinya itu ada banyak, kayak orang lansia ini mereka ada asuransi sendiri. Jadi setelah dia umur berapa gitu dia menggunakan asuransi yang khusus untuk lansia ini. Dan itu digunakan saat dia tua nanti, misalnya dia masuk ke rumah sakit lansia seperti itu. Nah asuransi itulah yang digunakan, jadi tidak membebankan keluarga. Udah disiapkan dia waktu masih aktif dulu ya, masih usia produktif dulu ya. Dan untuk perawatan, iya.
dan mereka rata-rata memang wajib punya dan wajib membayar itu. Kalau di Indonesia kan kita kayaknya masih belum, dan masih banyak yang belum punya. Mungkin punya tapi asuransi kayak swasta seperti itu. Kemudian untuk sistem perawatannya di sini, karena saya kerjanya di rumah sakit lansia ya, jadi saya masih kurang tahu di rumah sakit umum. Cuma kalau pernah saya dengar di sini tuh mereka benar-benar menanamkan kemandirian pasien gitu Kak. Jadi rumah sakit di sini tuh nggak ada keluarga yang menjaga pasien di kamar-kamar. Oh, kalau Kalau kita kan di Indonesia keluarga banyak banget. Di bawah kasur tuh biasanya ada yang tidur keluarganya. Iya. Nah, di sana nggak ya? Nggak ada, cuman mereka ada jam besuknya. Tetapi yang menjaga pasien itu di kamar itu nggak ada. Jadi memang benar-benar yang melakukan perawatan 1x24 jam itu ya perawat. Kanggosi itu tadi. Ya. Jadi semua kebutuhannya mereka, kalau memang pasien itu masih bisa mandiri melakukannya sendiri, kayak mandi, makan dan lain-lain, ya itu mereka kerjakan sendiri. Nah, kecuali ya untuk medisnya itu dia dibantu perawat. Saya pernah lihat juga di sini ada pasien, dia kayak mau belanja tapi memang cuma di sekitar rumah sakit. Dia mau belanja di Konbini atau kayak kalau kita di Indomaret lah di Indonesia gitu. Ada juga yang mau ambil uang ke bank, ya itu diantar oleh perawat gitu. Karena mungkin di jam itu kayak keluarganya belum ada kan. Jadi memang semuanya dibantu oleh perawat, atau enggak mungkin ada staf khusus atau apa, itu saya kurang tahu sih ya. Seperti itu sih. Kalau kita kan di Indonesia, wah keluarga tuh 1x24 jam kan harus di situ. Iya. Tapi kayak di Indonesia kan kalau yang ditungguin keluarganya, kalau kebutuhan kayak dia ke toilet apa gitu, dia udah nggak manggil lagi, langsung keluarganya itu gitu. Iya kan. Nah, di sini tuh mereka itu aja sih. Iya, mereka kalau bisa sendiri ya dilakukan sendiri. Gitu. Kalau memang sudah pasien yang emang sudah nggak bisa melakukan aktivitas, ya baru dibantu oleh perawat. Kalau misalnya kita balik nih sistemnya, lebih bagus di Indonesia nih daripada di Jepang, ada nggak yang tergambar gitu? Apa ya? Bentar saya mikir-mikir. Mungkin kalau untuk asuransi kali ya, kalau di Indonesia itu kayak jadinya kita kan BPJS semuanya kalau yang sudah kita bayar setiap bulan, jadinya pas masuk rumah sakit kayak kita free. Maksudnya yang tercover dalam BPJS itu BPJS jadinya kita sudah nggak membayarkan lagi kan. Nah, di Jepang ini mereka mengcover hanya 30% Kak. Oh, nggak keseluruhan ya? Nggak keseluruhan. Nah, kecuali kalau untuk lansia itu ya keseluruhan. Cuman kalau untuk asuransi kesehatan umum yang sakit biasa itu? Yang sakit biasa jadinya mereka hanya mengcover 30%. Tapi keuntungannya semuanya merata. Jadinya kayak nggak ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau kita kayak kita di Indonesia kan. Jadinya semuanya merata, hanya dipotong 30% dan sisanya itu ya tetap dibayarkan oleh keluarga. Nah, kalau di Indonesia kan ya enaknya kalau misalnya kita sudah bayar, ya kita sudah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi. 100% udah di cover BPJS itu. Cuma dia ada kelas-kelasnya, ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Dan juga benar-benar. Dan juga keuntungannya lebih murah. Di sini kita bayar 30% saja sudah sangat mahal. Belum biaya tambahannya. Pajak besar juga kan ya Kak di situ Kak? Iya, pajak di sini sangat besar banget sih Kak. Pajaknya, pembayaran pajak itu banyak banget, potongannya itu banyak. Cuman ya sesuai lah dengan yang didapat ya. Sesuai dengan gaji yang didapat dan kesejahteraan fasilitas yang didapat di sini sesuai sih menurut saya. Oke. Nah, karena tadi udah bilang gaji, tadi boleh di-spill nggak Kak? Berapa gambaran gaji di sana dari kontrak pertama itu 0 tahun sampai 3 tahun itu, terus lanjut kontrak berikutnya itu berapa kisarannya? Ya sebenarnya sih kisaran kotornya itu kalau setiap tahun itu sebenarnya naik gajinya. Kalau pertama kali datang itu berapa ya? 17 sampai 20, tapi itu tergantung kurs ya Kak. 15 sampai pertama kali datang itu berapa ya? Itu bersihnya itu 15 sampai 17-18 lah. Tapi tergantung kurs, karena sekarang kan kurs udah agak menurun kan, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu tadi 17 JT Indonesia atau yen? Juta ya? Indonesia. Okay. Kalau 17 juta yen itu sangat banyak. Udah mau 17 miliar itu kan. 17 juta Indonesia ya ini ya? Iya. Oke, itu tapi untuk tergantung tempat mempengaruhi nggak Kak? Misalnya yang sangat mempengaruhi Kak. Di Tokyo beda, di apa beda gitu ya? Jadi kayak sama UMR-nya bedanya.
Iya sama-sama Kak, seperti Indonesia tuh ada UMR-nya. Jadi semakin tinggi kayak di Tokyo itu UMR-nya tuh semakin tinggi. Nah, kebetulan Hiroshima itu masih agak Hiroshima kota besar juga kan ya? Kota besar tapi masih di bawah, masih agak jauh lah di bawah Tokyo gitu. Iya. Ya karena memang biaya hidup di sini juga ya nggak sejauh dengan nggak semahal Tokyo juga ya, jadi menyesuaikan. Tapi enaknya jadinya semua ya harus sesuai UMR dibayar, itu nggak ada yang kerja di sini nggak UMR-nya di sini segini tapi dibayarnya cuma berapa gitu. Kesejahteraannya menyeluruh sih. Ini tadi yang 17 sampai 20 tadi untuk dari 0 tahun sampai 3 tahun itu tadi? Iya, nah kalau sudah 3 tahun ke atas kayaknya sudah bisa 20 ke atas, tapi tergantung tempat kerjanya juga sih ya Kak, tergantung perusahaannya juga. 1 bulan segitu ya. 20. Ya karena biaya hidupnya di sini juga lumayan tinggi, tetapi ya sangat jauh lah itu kami kerja 4 bulan dulu baru dapat segitu Kak. Kalau untuk UMR ya. Iya. Kalau mungkin udah ada yang pekerjaan sampingan, kayaknya di Indonesia juga sudah banyak ya Kak. Orang-orang dengan gaji 2 digit lah. Iya. Cuma kan harus masa kerja sekian, terus posisi sekian. Kalau untuk kayak perawat di lapangan, pelaksana gitu, kayaknya hampir mustahil segitu Kak. Iya, apalagi yang kerjanya baru 3 tahun, 4 tahun. Iya, nggak mungkin. Sih, benar. Oke, menggiurkan. Cukup lah. Oke, ini terakhir Kak, lebih ke saran aja sih Kak, mungkin untuk teman-teman yang pengen berkarir juga, khususnya di Jepang ini, kira-kira apa yang bisa Kakak sarankan, terus biar enak ke Jepang ini, kamu harus gini dulu nih, atau yang masih sekolah, apa nih yang diperkuat dulu? Iya, pokoknya yang pertama, siapin mental dan fisik ya, karena memang semuanya nggak sesuai ekspektasi kita juga, karena di Jepang ini bisa dibilang agak keras juga kan di tempat kerja, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang agak kasar di luar gitu. Dan juga kita di sini jauh dari keluarga ya, enak kalau misalnya ada sesama orang Indonesia yang sefrekuensi gitu. Ada juga kan sesama orang Indonesia tapi agak saling cuek gitu ya, atau cuek, jadinya kena mental juga kan, jadinya nggak enak juga. Pertama itu siapin mental, dan yang kedua yang paling penting itu bahasa sih ya Kak. Jadi benar-benar belajar bahasa Jepang dulu di Indonesia. Jadi pas kamu udah datang ke Jepang nggak kagok gitu. Jadinya misalnya dimarahin atau disuruh menjelaskan apa gitu, kita cuma gitu, padahal nggak sesuai gitu. Nah sedangkan orang Jepang ini mereka sangat mengutamakan first impression kan. Jadi pas datang terus mereka lihat wah diajak ngomong ini nggak bisa, jadi pastinya kayak first impressionnya udah nggak terlalu bagus. Itu punya paling penting itu bahasa Jepang. Minimal N3 ya tadi ya? Enggak sih kan, minimal N4. N4 ya? N4, minimal N4. Tapi tergantung perusahaan ya, tergantung perusahaan itu mintanya maunya N berapa. Cuman biasanya itu minimal N4 sudah bisa berangkat ke Jepang. Nanti tinggal dinaikkan levelnya saat sudah di Jepang. Jadi sampai di Jepang pun kita itu nggak langsung kerja ya, masih kayak dinaikkan lagi kemampuan bahasanya itu, dikursuskan gitu. Enggak sih Kak, nggak bisa langsung kerja, cuman biasanya saat datang ke Jepang 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan tergantung tempat kerjanya, kita ada pelatihan dulu. Pelatihan tentang tempat kerjanya, pelatihan tentang pekerjaannya, sama pelatihan bahasa Jepang juga. Tetapi nggak harus naik N3 dulu atau naik level dulu baru bisa kerja, belajar. Jadi kita di sini sambil kerja masih sambil belajar juga buat naikin level atau belajar tentang, soalnya ada ujian-ujiannya juga kan, ujian untuk keperawatan lansianya juga gitu. Pokoknya ilmunya update terus ya. Kayak berarti nggak cuma kerja aja, ilmunya update terus. Iya, jadi kita belajar terus juga. Jadi update tentang perawatan lansianya, belajar tentang demensia, tentang penyakit-penyakit yang ada pada lansia gitu. Jadi kayak setiap bulan tuh kita ada pelatihan-pelatihan atau juga belajar bahasa Jepang, ada ujian-ujiannya. Seperti itu sih. Tapi untuk populasi teman-teman Indonesia sendiri udah banyak kan kayak di Jepang kan ya? Oh, sudah lumayan banyak Kak. Di tempat kerjaku saja itu orang Indonesia itu sudah berapa ya? 20-an. Oh, banyak. Itu yang satu rombongan berangkat itu atau beda kloter? Enggak. Jadi udah misalnya tahun selanjutnya ada yang datang, tahun selanjutnya ada yang datang gitu. Oh, banyak ya udah ya di Jepang ya.
Jadi udah banyak banget. Jadi staff Indonesia sama staff Jepangnya udah setengah-setengah. Gitu. Jadi Udah berbagi ya. Itu udah orang Indonesia semua. Iya, jadi udah udah ngomong bahasa Indonesia karena udah orang Indonesia semua gitu. Udah. Jadi orang Jepangnya yang tertekan. Ada circle-nya sendiri. Iya. Kadang orang Jepangnya hanya satu orang, sisanya itu orang Indonesia semua. Tapi untuk peluang kedepannya masih terbuka nggak Kak kira-kira untuk menurut saya profesi perawat ini? Masih sangat terbuka sih ya Kak, soalnya memang penduduk lansia di Jepang ini sangat tinggi ya, berbanding jauh dengan angka kelahiran. Lansia Jepang terbanyak ya? Memang terbanyak, paling banyak. Ya? Banyak banget, dan angka kelahiran mereka ini sedikit, sedangkan angka lansia mereka tinggi dan pada umur panjang nih Kak, jadi usia mereka panjang, jadi angka kematiannya sedikit gitu. Jadi lansianya banyak. Iya, jadi peluang kerja perawat masih terbuka lebar ya untuk kedepannya lansia dari Indonesia kayaknya masih sangat dibutuhkan sampai sekarang. Cuman mungkin peraturannya aja yang makin diperketat. Gitu. Kalau profesi lain kali Kak yang kesehatan juga kayak apoteker apa gitu, terbuka juga nggak untuk mereka, bidan atau apa? Kayaknya kalau perawat dari Indonesia itu kebanyakan datang rata-rata sebagai perawat lansia sih ya Kak. Mungkin ada yang kerja sebagai perawat di rumah sakit tetapi jadi semacam asisten perawatnya gitu, jadi bukan benar-benar perawat. Iya. Tapi mungkin ada juga yang misalnya dia sudah bekerja berapa tahun, dia sudah ikut ujian, memiliki license untuk jadi perawat, memang perawat rumah sakit ya, mungkin ada, tapi memang masih sedikit. Kebanyakan dari Indonesia, apoteker atau kesehatan masyarakat, fisioterapi, mereka datang ke Jepang itu kebanyakan masih sebagai perawat lansia gitu. Tapi maksudnya nggak sebanyak dicari untuk perawat ini kan, kayak mereka bidan apa gitu, tetap perawat yang paling besar ininya peluangnya bekerja di situ. Untuk bekerja, enggak sih ya, kayaknya enggak ditentukan ke harus perawat yang banyak. Pokoknya yang penting dari ada bidang kesehatannya, mereka terbuka secara umum gitu. Jadi yang mau. Pokoknya basicnya kesehatan gitu ya. Basicnya ada kesehatan aja. Oke, makasih banget Kak udah berbagi cerita loh. Ini udah mengganggu. Ini lagi libur atau gimana? Syukurnya ini lagi libur sih Kak, karena kemarin habis masuk malam. Oke, makasih loh Kak udah berbagi informasi ke kami. Terima kasih kembali Kak. Gambaran kami juga, mungkin yang pengen kerja ke sana, rata-rata yang udah kerja di sini pun tergiur juga Kak kalau ngelihat gaji segitu. Oke. Iya sih ya Kak. Oke, yang makasih. Yang kerja di sini pun jadi nggak mau pulang. Itu benar-benar. Oke. Iya. Oke, sukses di sana ya Kak ya. Iya, terima kasih banyak Kak sudah diundang. Selamat malam. Selamat malam.